Semoga seluruh ibadah kita ini ikhlas kita mendapat dari Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah tercatat sebagai amal saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Ahad malam hari ini pada salat maghrib kita lanjutkan dengan tarawih ini yang insyaallah malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Sujatmiko. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah kita. Tentunya apa yang disampaikannya nanti akan bermanfaat sekali bagi kita semua, akan menambah ilmu bagi kita semua, dan tentunya akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min rabbin wa min ajami ya Rabbi. Nabiyuna al-amiruna hifala ahadun bara fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabbi bil huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi. Waghfir lana ma madha. Al-Fatiha Al-Qaratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Thumma ila ruhi abihi wa ummihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya wasyuhada salihin wal ulama'il amilin wal musannifil mukhlasin. Thumma ila hadrati sultanil awliya Syabdil Qadir Jailani. Thumma ila hadrati sultanil mahmud bi syarif aliyatillah. Thumma ila hadrati samatul ustaz wal imam al-habr al-kutub al-habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Haqi wa najlihi sayyidina wa syekhina al-ustaz al-imam al-hafiz al-musnid al-kutub Profesor Dr. Sayyidina Maulana al-habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Haqi. Thumma ila hadrati Haji Abdul Rahman Anwar. Thumma ila hadrati Fahruddin. Thumma ila hadrati Ahmad Rifai. Thumma ila hadrati Sayyidil Wali Haji Muhammad Ahyad Nur. Thumma ila hadrati Sayyidil Wali Haji Ahmad Muhajir. Thumma ila hadrati Ahmad bin Haji Hanafi. Thumma ila hadrati Haji Sya'rani Effendi. Thumma ila hadrati Syekh Ahmad. Thumma ila hadrati Sayyidil Wali Haji Muhammad Nur wa usulihim wa furuhim wa zawil huquqi alaihim ajmain. Thumma ila ruhi abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa ajdadina wa ajdadikum wa jaddatina wa jaddatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa muallimina wa muallimikum wa amwatina wa amwatikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha. Anna Allah Ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yali darajatihim fil jannah wa yanhuna bi barakatihim wa syararihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa akrimil arwaha minna bil liqa khairil anami wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah, kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan afiat. Nah, ini alhamdulillah kita ketemu lagi Pak ya. Alhamdulillah. Namanya berarti doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin, memang kalau doa kudu ada yakinnya. Yakin bahwa doa kita pasti diijabah oleh Allah. Tahun kemarin kita minta ketemu Ramadan, kita dikasih ketemu sama Ramadan. Sampai akhirnya Ramadan selesai, sekarang udah masuk ke Zulqa'dah kalau nggak salah ya. Udah mulai ini jamaah haji. Alhamdulillah. Lah ini karena baru ketemu, ya walaupun udah lewat, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya Pak ya, dimaafin kayak ini Pak? Karena pasti saya banyak salahnya. Karena namanya manusia pasti banyak salahnya. Apalagi kalau dalam majelis ini kan yang paling banyak ngomong saya. Dan orang yang paling banyak salah, ya orang yang paling banyak ngomong. Nah, karena saya banyak ngomong di majelis ini, ya saya pasti banyak salahnya. Olehnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Adapun bapak-bapak jamaah sekalian, sebelum minta maaf udah pasti saya maafkan. Karena saya ngikut guru saya. Saya tuh manut ke guru saya. Setiap ada yang berbuat salah padamu, kata guru saya, maka jangan tunggu permintaan maafnya dia. Setiap ada orang yang bikin salah sama kamu, buat salah sama kamu, jangan tunggu permintaan maafnya dia. Maafkan dia sebelum dia minta maaf. Nah, itu perintahnya guru saya, namanya murid kudu manut perintah guru. Nah, itu jadi insya Allah kita udah sama-sama saling memaafkan. Alhamdulillah. Apa ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan amalan kita selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kemarin bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Kita ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Kita ibadah lebih giat lagi. Kita taraweh lebih getol lagi, lebih giat lagi, lebih khusyuk lagi. Kalau kemarin udah rajin, udah terus nggak berhenti, berarti tinggal di khusyuknya mungkin. Nah, itu latihan di khusyuk. Nggak apa-apa, ibadah memang latihan, Pak. Ibadah kudu terus dilatih. Pertama disempurnakan syarat rukunnya, terus sampai adabnya, sampai nanti ke khusyuknya. Itu puncaknya tuh di khusyuk itu. Karena puncaknya ini kan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah ketika kita ibadah sama sebagaimana ketika kita merasa bahwa Allah ada di hadapan kita lah itu. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, ya kita yakin Allah sedang menyaksikan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Bismillahirrahmanirrahim. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguh Allah, la yu'adzibu. Ini dalam apa luar, Pak? Dalam ya? Kok kayaknya gema apa gimana ini? Dalam ya? Oh iya. Innallaha, sungguh Allah, la yu'adzibu, tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa, bidam'il aini, dengan tetesan air mata, wala bihuznil qalbi, dan kesedihan hati, dan tidak dengan kesedihan hati. Innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihuznil qalbi, sungguh Allah tidak akan menyiksa dengan sebab tetesan air mata, wala bihuznil qalbi, dan tidak karena kesedihan hati, walakin, akan tetapi, yu'adzibu, Allah akan menyiksa bihaza, dengan ini. Haza ini isim isyarah, kalau dalam bahasa Arab, kalau anak-anak pesantren nyebutnya isim isyarah. Kalimat yang menunjukkan isyarat. Bihaza. Qala, berkata para perawi periwayat hadis ini, wa asyara, dan Nabi menunjukkan, memberikan petunjuk, yakni menunjukkan tangannya, ila lisanihi. Jadi walakin yu'adzibu bihaza. Nyambung, Pak? Nyambung ya? Innallaha, sungguh Allah, la yu'adzibu bidam'il aini, tidak akan menyiksa seseorang, bidam'il aini, karena sebab dia orang ini menangis, ada tetesan air mata, yakni menangis karena tangisan, wala bihuznil qalbi, dan tidak dengan sedihnya hati, walakin, akan tetapi Allah akan, walakin yu'adzibu, akan tetapi Allah akan menyiksa bihaza. Jadi Rasulullah sambil nunjuk begini maksudnya. Rasulullah, redaksi dari Rasulullahnya bihaza. Nah, Rasulullah sambil ngasih isyarat begini, bihaza. Apa? Lisan. Au yarhamu, atau Allah menyayanginya. Jadi Allah tidak akan menyiksa seseorang karena tetesan air matanya, karena dia nangis, wala bihuznil qalbi, dan karena sedihnya hati. Tapi Allah akan menyiksa seseorang karena ucapan, karena lisan. Maksudnya ini bihaza ini lisan, ucapan, perkataan, omongan. Ini hadis ini berkaitan dengan kematian, tentang kematian. Jadi kalau kita ditinggal mati, itu kan ada yang nangis, sedih, tapi juga ada yang gerung-gerung ngomong macam-macam. Karena ini hadis lanjutannya, redaksi lanjutannya, wa innal mayyita, maka dan sungguh mayit, yu'adzibu, akan disiksa, bibukai ahlihi alaihi, dengan kesedihan yang teramat mendalam, sehingga ucapan dari keluarganya, keluarga si mayit, yang macam-macam. Jadi kalau ada kita ditinggal mati oleh seseorang, sedih nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa. Nangis karena mengingat kenangan-kenangan dengannya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai meratapi kematiannya, apalagi sampai menyalahi takdirnya Allah, itu yang tidak dibenarkan. Sampai keluar ucapan yang macam-macam, itu yang tidak diperbolehkan. Emang apa juga siksaan datangnya emang dari lisan, Pak. Ini lisan ini yang disebut lidah tak bertulang tuh emang enteng bener ini lidah kalau ngomong. Ya Pak ya. Nyambung ya Pak ya. Apalagi ini ditinggal mati. Kita yang
hidup biasa aja ngomong asal, kalau dulu ada istilahnya asal goblek apa namanya, asal jeplak ya. Jadi udah nggak inget apa-apa lagi, asal ngomong aja. Ini lisan nih, hati-hati makanya nih. Hati-hati dengan lisan kita. Hati-hati dengan omongan perkataan kita. Jadi lisan kita tertahan oleh pikiran kita. Kalau pikirannya bilang jangan diomongin, nggak bakal ngomong. Tapi ketika lisan kita sudah mengucapkan sesuatu, sudah ngomong, maka diri kita terpenjara oleh lisan kita. Maka kita jadi seperti halnya apa yang dikatakan oleh kita. Perkataan ini seperti halnya anak panah. Kita kalau lagi megang busur panah, dan panah, ini anak panah ini terserah mau kita arahkan kemana, Pak. Ya Pak ya, mau ke arah tengah, samping, atas, bawah, terserah kita. Si anak panah ini terpenjara oleh kita, terikat oleh kita selama si anak panah masih ada di dalam busurnya. Tapi ketika anak panah dilepaskan dari busurnya, maka itu anak panah seperti halnya omongan kita. Udah nggak bisa lagi kita tahan, udah nggak bisa lagi kita ambil kembali, udah nggak bisa kita tarik lagi. Nyambung Pak? Omongan terserah kita itu. Kita sebelum diomongin nih, sebelum diucapin itu terserah kita. Sama seperti anak panah yang mau kita arahkan kemana itu terserah kita. Ke tengah, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke belakang, kemana terserah kita. Tapi begitu si anak panah sudah dilepaskan oleh kita, maka itu anak panah nggak bisa kita ambil lagi, nggak bisa kita kejar lagi, nggak bisa kita tangkap lagi. Sama seperti ucapan kita. Ucapan sebelum diomongin itu terserah kita. Mau jadi apa enggak diomongin, mau jadi apa enggak diucapin. Tapi begitu diucapin nggak bisa ditarik lagi Pak. Kalau tulisan masih bisa di tip X, masih bisa dihapus. Tapi kalau ucapan udah nggak bisa. Nah ini pentingnya dijaga lisan. Dalam keterangan yang lain disebut salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatannya seseorang itu bergantung daripada mampukah orang itu menjaga lisannya. Kalau orang itu mampu menjaga lisannya, insya Allah dia selamat. Maksudnya menjaga lisannya apa? Jangan asal ngomong. Maksudnya menjaga lisannya apa? Jangan asal bicara. Maksudnya menjaga lisan ini apa? Jangan asal ngucapin sesuatu yang tidak difikir dengan matang-matang, yang tidak dipertimbangkan secara mendalam. Karena tadi kalau udah kadung diucapin, kalau udah kadung disampaikan, udah nggak bisa ditarik lagi Pak. Nih hati-hati nih kita nih kalau ngomong Pak, makanya Pak ya. Kita kalau lagi kumpul-kumpul gini kan ini asal jeplak aja kadang, apalagi lagi bercanda-bercanda misalnya. Lagi seneng-senengnya asal plak, nggak taunya barangkali ada di antara orang yang kita ajak bicara tersakiti hatinya. Nggak ada yang tahu di antara kita mungkin tersinggung karena ucapan kita. Yang kita pikir biasa, yang kita pikir bercanda atau apa segala macam lah. Tapi menurut orang itu, menurut lawan bicara kita, menurut orang yang ada di sekitar situ, itu menyinggung perasaan dia. Yang tadinya dekat, yang tadinya akrab bisa jadi menjauh. Nah ini nggak selamat nih namanya. Nggak selamat. Nah ini makanya pentingnya dijaga lisan. Sampai-sampai Rasulullah berpesan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Ini man kana, barang siapa, yu'minu billah, yang beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dua hal yang gaib. Allah maha gaib, wal yaumil akhir masih gaib,
masih belum kita lihat, masih belum ketahuan sama kita nih hari akhir. Tapi dasarnya kalau kita iman, maka kita yakin Allah itu ada dan Allah itu adalah Tuhan kita, sesembahan kita. Wal yaumil akhir, dan hari akhir, walaupun kita belum pernah melihat, walaupun kita belum pernah tahu kayak gimana wujudnya hari akhir, tapi karena kita punya iman, kita yakin akan ada hari akhir nanti. Ini didahulukannya dengan itu tuh hadisnya nih. Apa katanya? Falyaqul khairan, maka katakan yang baik. Kalau saya ditanya, ini masjid apa namanya? Al-Mujahidin. Ada wujudnya, bisa kelihatan mata. Orang bisa cepat percaya. Oh iya, di depan ada pelangnya, Masjid Al-Mujahidin. Tapi pertanyaannya, kalau orang ingin yakin Allah dan hari akhir dengan kasat matanya, gimana cara meyakinkannya? Nyambung Pak yang saya maksud Pak? Hah? Ini yang dimaksud iman nih. Untuk berpesan kepada umatnya Nabi, katakan yang baik, falyakul khairan. Nabi dahulukan dengan keimanan yang benar-benar iman, membutuhkan iman. Apa? Iman pada Allah, iman pada hari akhir, yang kita nggak bisa lihat dengan mata kepala kita. Kalau dengan Nabi, sahabat ngelihat, ada sejarahnya, ada petilasannya, ada peninggalan-peninggalannya, wa asarihimnya ada magamnya Nabi. Kalau Nabi, lah kalau Allah dengan hari akhir, ngelihatnya apa? Ngelihat apa kita? Yang mata kepala sendiri loh, zatnya maksud saya. Kalau kemudian adanya alam semesta raya ini adalah buktinya adanya Allah, itu iman. Hari akhir lah kita mati dan Nabi bilang nanti ada hari akhir. Untuk memberikan pesan nasihat pada kita, Nabi Muhammad memberikan pesan pada kita, mewanti-wanti banget ke kita, falyakul khairan aw liyasmut. Nabi dahulukan dengan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Ini puncak iman ini. Nyambung ya Pak ya? Nyambung ya? Katakan yang baik, auliyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong yang benar, kalau nggak bisa ngomong yang cakep, yang terpuji, liyasmut, maka diem, jangan ngomong. Jangan bicara. Satu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad SAW, izin sama Nabi. Minta izin sama Nabi, ya Rasul, aku mau kondangan. Kondangan ke siapa istriku? Itu ke si fulan. Kata Nabi, jangan. Nabi bilang jangan. Tapi Rasul dia orangnya baik, bla 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 bla. Akhir ya itu emang kalau laki dirayu cewek ini juga Pak. Dirayu istri. Ya udah silahkan. Silahkan Anda pergi wahai Aisyah, kata Nabi Muhammad. Silahkan kamu pergi, tapi pesannya satu. Pesannya, saat kau meminum air di tempat itu, jangan kau telan. Biarkan air berada di dalam mulut, jangan ditelan. Jadi Sayyidah Aisyah pengen kondangan, kata Nabi, ya udah nggak apa-apa berangkat. Tapi waktu minum tuh air jangan ditelan, biarin aja di mulut. Artinya Sayyidah Aisyah nggak dibolehin bicara sama Nabi di sana. Cukup minum aja, tapi yang tidak ditelan airnya. Maka datanglah ke tempat kondangan itu tadi. Datang ke tempat kondangan, Sayyidah Aisyah minum, airnya tetap ditahan. Ingat pesan Nabi, ingat pesan suaminya, jangan ditelan katanya. Ya udah nggak ditelan sama Nabi Muhammad sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena ingat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditahan nih dalam mulutnya.
Gak lama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat ada orang gemuk, gede, tinggi, pakaiannya nyetrit. Pakaiannya nyetrit, kecil Pak. Merecet apa namanya? Merecet ya Pak ya? Orangnya gede, tinggi. Bajunya ngepres. Itu Sayyidah Aisyah udah pengen ngucap, tapi ingat kata Nabi, kalau saya ngomong ini air ketelen. Akhirnya Sayyidah Aisyah enggak jadi ngomong. Nyambung Pak? Enggak lama muncul lagi orang kecil, pendek, badannya kecil, kurus, pakaiannya kegedean. Jadi pakaiannya longgar. Lah ini model loko kata Sayyidah Aisyah. Tapi ingat pesannya Nabi, Sayyidah Aisyah enggak jadi ngomong. Itu cuma dalam hati tok. Nyambung Pak? Ini air tetap ditahan sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pulang, sudah datang Aisyah, ya coba ambil mangkok itu. Apa namanya? Keluarkan air yang ada dalam mulutmu. Dikeluarkan airnya jadi darah Pak. Yang tadinya itu air yang diminum, air putih, begitu dikeluarin dalam mangkok jadinya darah. Aisyah, begitu perumpamaan, begitulah akhirnya orang yang ketika membicarakan orang lain karena tidak mampu menjaga lisannya, darah, dia memakan darah dan daging saudaranya sendiri. Apa jatuhnya? Ghibah, menggunjing, dan seterusnya. Karena lisan. Nah, ini lisan nih makanya bahaya Pak. Mudah-mudahan lisan kita terjaga. Cuma ngomongin yang baik-baik, cuma ngomongin yang cakep. Jangan bicara yang kasar, ya Pak ya. Jangan sampai memfitnah, apalagi memfitnah nggak boleh. Apalagi menuduh, itu jangan sampai kita naudzubillah min dzalik. Membicarakan aib orang lain saja tidak boleh. Menggunjingkan kesalahan orang lain saja tidak dibenarkan, apalagi sampai memfitnah atau menuduh. Nih lisan nih, salamatul insan fi hifdzil lisan. Membincangkan aibnya orang lain, kesalahannya orang lain, jatuhnya ghibah. Ghibah sama seperti halnya makan daging saudaranya sendiri. Membicarakan orang lain yang tidak ada dasar, tidak ada bukti, namanya fitnah. Dan fitnah kita tahu apa? Tuduhan kan? Jelas ancamannya apa, kita paham. Nah makanya jaga benar-benar baik-baik lisan kita. Apalagi ini udah habis Syawal, udah sama-sama lebaran ya Pak ya. Udah saling maaf-maafan, udah jangan jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Tapi sekarang udah enggak lisan lagi, udah enggak di mulut lagi, di jempol. Jempol nih. Mainnya di jempol. Nauzubillah min dzalik. Falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau lebih baik diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik. Rawahul jamaah. Hadis ini diriwayatkan al-jamaah, Bukhari, Muslim dan seterusnya. Hadis selanjutnya, innallaha ta'ala yaqulu, sungguh Allah Ta'ala, Allah yang maha luhur berkata, iza akhadtu karimatai, ketika aku mengambil karimatai. Karimatai ini belahan jiwa. Ainaihi, kedua mata hati. Iza akhadtu karimatai, ketika aku mengambil belahan jiwa, kedua mata hati. Siapa mata hati kita? Anak dan istri.
kalau Allah mengambil anak dan istri kita, yakni memanggil pulang, mati, maksudnya anak istri kita mati, abdi fid dunya akhadtu karimatai, belahan jiwa, kedua belah mata hatinya seorang hamba di dunia, lam yakun, maka tidak akan aku jadikan lahu untuknya di sisiku jazaun, balasan, illal jannata atau illal jannatu. Innallaha ta'ala yaqulu, sungguh Allah ta'ala yang maha luhur berkata, iza akhadtu karimata abdi fid dunya, ketika aku mengambil dua belahan jiwa, kedua mata hati seorang hamba di dunia, lam yakun lahu indi jazaun illal jannah, maka tidak akan ada balasan dari sisiku kecuali surga. Jadi kalau anak dan istri kita dipanggil pulang sama Allah, meninggal, lalu kita asal catatannya sabar, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meraung-raung dibuka dengan kesedihan yang mendalam, apalagi tadi sampai ngomong yang macam-macam. Jadi kalau ditinggal pergi sama seseorang, yakni meninggal, Pak, ada yang mati di antara kita, kalau nangis lantaran kenangan-kenangan nggak apa-apa. Rasul pun sedih ketika ditinggal wafat Sayyidah Khadijah, karena begitu besar jasanya perjuangan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu, Pak, sampai air susunya jadi darah karena nggak ada lagi yang dimakan sama beliau. Padahal orang kaya raya Sayyidah Khadijah. Tapi apa kata Sayyidah Khadijah saat menyusui Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha, lalu diambil oleh Nabi Muhammad karena lihat yang keluar darah bukan lagi air susu. Kata Sayyidah Khadijah, ya Rasul, andaikan aku mati lalu dikubur dalam tanah dan engkau masih berjuang, maka gali kuburanku, ambil tulang belulangku, jadikan itu untuk jembatan dakwahmu ya Rasulullah. Ini perjuangan Sayyidah Khadijah. Maka sedih begitu kehilangan. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Jadi memang cemburu udah dari dulunya, Pak. Udah dari zaman dulunya. Itu. Perempuan emang gitu, cemburuan. Perempuan tuh kan mata duit. Ini jangan dilaporin, tapi rahasia ini. Cemburuan, yang mata duitan, yang macam-macam. Itu udah kudrotnya, udah. Nah, tugas kita laki-laki supaya jangan sampai menyakiti perasaannya. Itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau nangis karena sedih, nginget kenangan ini nggak apa-apa. Tapi kalau meratapi, ya Allah, kok nggak adil banget sih? Kok nggak adil banget ya Allah? Kenapa dia yang dipanggil ya Allah? Kenapa harus mati? Lah ini nggak boleh. Ini yang dimaksud tadi, diazab. Walakin yu'adzibu bihaza. Kalau sampai apalagi mengucapkan kenapa dia yang mati? Kenapa engkau kok tega ya Allah dipanggil mati nih anakku, istriku? Ini nggak boleh. Ini yang bakalan diazab. Ini yang tidak diperkenankan. Artinya apa? Kita tidak redha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mati, kehidupan, ulangin kehidupan dan kematian adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya, nyambung ya? Nah, nyambung. Nah, kalau ada anak dan istri karimatai, tapi mudah-mudahan anak istri kita panjang umur semuanya, dalam keadaan taat pada Allah, dalam taat pada Rasulullah, senang ngaji, senang ibadah, bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya, dan seterusnya. Kalau di antara ada yang ini pengennya duluan apa gimana ini? Pengennya kita yang duluan apa anak istri kita aja yang duluan? Hah? Maunya yang mana Pak Darmin?
Tapi kalau ada di antara kita yang belahan jiwanya dipanggil sama Allah lalu kita sabar, kita ridho, apa katanya? Lam yakun lahu indi jaza, tidak akan ada balasan illal jannah. Udah langsung masuk surga kita. Balasannya surga langsung. Kalau kita ditinggal mati seseorang, lalu kita sabar, kita ridho menerima takdirnya Allah, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga yang tanpa hisab, yang tanpa dihisab. Maunya masuk surga yang belakangan apa yang tanpa hisab? Masuk surga macam-macam, Pak. Masuk surga macam-macam. Ada yang dihisab dulu, ada yang nyemplung ke neraka dulu, ada yang langsung di laundry dulu ya. Macam-macam. Ada yang cepat, maunya yang mana ini? Langsung aja ya. Kalau langsung kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah maj'alna minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ada di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di benderanya para guru-guru kita. Caranya itu kita ngikut di bawah benderanya guru-guru kita. Lah kita Nabi Muhammad siapa ente? Enggak kenal kita, Pak. Kata Nabi Muhammad, "Ntar siapa ente? Aku ini ya Rasul umatmu." Ya iya sopo. Tapi kalau guru-guru kita muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang tiap malamnya nangis pada Allah, orang yang tiap malamnya dia hidupkan malam-malamnya dengan ibadah pada Allah, orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang sholihin, orang-orang yang dekat banget sama Allah. Kita gandolan sama beliau. Tahu gandolan ya, Pak ya? Kita nebeng sama beliau. Kita pegangan sama beliau, sandaran sama beliau-beliau. Jangan ngandelin Jatmiko. Jatmiko mah susah. Tapi kalau guru-gurunya, insya Allah muqarrabin, orang-orang yang soleh. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nggak perlu di laundry dulu ya Pak ya. Jangan sampai di laundry dulu lah, lumayan di laundry dulu juga. Nauzubillah min dzalik. Jam berapa ini Pak? Seperempat jam lagi. Nah, cuma yang seperti yang disampaikan, yang pernah saya sampaikan dulu, kapan itu tempo hari saya pernah sampaikan, Bapak jangan berharap masuk surga sendirian. Bapak jangan kemudian kita mentang-mentang rajin sholat, 5 waktu nggak tinggal, duha nggak tinggal, tahajud nggak tinggal, Quran khatam tiap bulan, lalu Bapak ngandelin amal-amal Bapak itu dan ingin masuk surga sendirian. Nggak ada ceritanya. Karena yang namanya masuk surga zumaro, rombongan, bareng-bareng. Ada di bawah bendera siapa kita? Ada dalam barisannya siapa kita? Barisan orang-orang yang tanpa hisabkah? Barisan orang-orang yang dengan hisabkah? Barisan orang-orang yang ada ganjalankah? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah kita insya Allah ngambil barisan yang mana Pak? Pecinta ilmu. Ya Pak ya? Kita ngambil barisan yang pecinta ilmu. Man mata wa huwa yatlubul ilma bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidatan. Dikatakan dalam keterangan, satu keterangan begitu. Barang siapa yang mati wa huwa yatlubul ilma, dan dia orang yang selalu yatlubuni artinya fi'il mudhari kalau anak-anak pesantren bilangnya, akan dan selalu, akan dan sedang, senantiasa, yatlubul ilma, senantiasa menuntut ilmu. Man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yatlubul ilma, dan dia senantiasa mencari ilmu sampai nanti kita mati. Gak pernah putus pengajian, gak pernah dia gak datang di pengajian,
nggak pernah dia absen dari majelis taklim. Di mana ada majelis ilmu dia hadir, di mana ada majelis ilmu dia duduk khusyuk tadarru, nyari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu yang ngajak dirinya dan keluarganya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bainahu, kalau dia mati nih, bainahu antara dirinya wa bainal anbiya, dan dengan antara dirinya dan para anbiya, para nabi, darajatan wahidatan, cuma selisih 1 derajat. Coba, apa enggak istimewa ini para penuntut ilmu? Kenapa bisa kayak begitu? Karena yang diemban oleh para anbiya, yang dijalankan oleh para nabi, sunnahnya para nabi apa? Sunnahnya para nabi itu apa, Pak? Yang kemudian juga jadi sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Ilmu. Olehnya ada hadis Nabi yang bunyinya al ulama warasatul anbiya. Nih nyambung Pak ya. Kenapa ada hadis bunyi al ulama warasatul anbiya? Ulama adalah pewarisnya Nabi, karena Nabi nggak warisin apa-apa. Apa yang diwariskan oleh Nabi? Ilmu. Lewat dari siapa? Ya para ulama ini. Olehnya jangan pernah hinakan ulama, jangan pernah jauhi ulama, deketin. Deket sama ulama, duduk bareng sama ulama. Nah, kalau kita rajin dan dekat dengan ulama itu, insya Allah nanti kita ada di barisannya beliau. Karena beliau nanti ada di barisan para gurunya lagi. Ada di barisan para gurunya lagi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nyambungnya Pak ya? Udah kita ngambil jalurnya itu paling cepat. Bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidatan. Lah kalau ngandelin sholatnya kita, iya kita rajin, tapi hati kita khusyuk apa enggak? Benar-benar saat Allahu Akbar. Bukan menyepelekan ibadah Bapak ini, bukan. Golongan kayak kita kan kalau udah 1 hari lagi jatuh tempo kan puyeng. 1 hari lagi jatuh tempo, ingatnya jatuh temponya doang, Pak. Udah nggak ingat Allah lagi. Bener apa bener ini? Masih ada yang jatuh tempo. Udah nggak ingat Allah udah. Bukan menyepelekan ini. Tapi kalau duduk majelis ilmu kayak begini, hadir di majelis ilmu kayak gini, Bapak mau ngantuk, mau tiduran, mau macam-macam, dicatat sama malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini majelisnya, sunnahnya para anbiya, sunnahnya para nabi. Amin ya rabbal alamin. Mau jadi jalurnya orang kaya yang dermawan, kita pas-pasan. Mau jalurnya tahajud, kadang kalau bangun aja. Jalurnya Quran, bacanya juga mungkin masih balelo apa namanya. Masih acak-acakan. Saya sampai sekarang, Pak, kalau ngaji depan guru saya itu masih itu guru saya kalau gitu salah. Itu salah. Tajwid itu nggak akan ada yang sempurna. Kita baca tajwid nggak ada yang sempurna. Huruf dot saja nggak ada kita. Siapa yang paling bagus bacaan dotnya? Cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan bilang kita ahlul Quran. Jadi sok banget kita belagu benar. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau kita cinta Al-Quran, wajib. Jangan merasa kita ahlul Quran. Baca coba nih. Beda nggak nih Pak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulangin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Beda apa enggak? Bedanya? Lam itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu apa? Ba, jim, dal, to, kof. Baju di toko. Qalqalah apa? Qalqalah Pak? Mantul. Kalau dia sukun dia mantul. Lah kalau al mantul apa enggak? Jadi yang benar
Alhamdulillahi Rabbil. Tahan tuh. Alamin. Beda nggak? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Beda apa nggak? Lamnya dipantulkan, jadinya lamnya jadi kayak huruf kola. Sempurna nggak bacaan kita kalau kayak gitu? Kadang terburu-buru, akhirnya nggak sengaja lamnya terpantul jadi seperti huruf kol. Ini yang saya maksud. Jangan merasa jadi ahlul Quran, kecuali benar-benar kita jaga. Kalau kita cinta Quran, oke. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita barisan pecinta ilmu yang berada dalam barisan guru-guru kita. Udah, saya mengikutnya guru saya aja udah Pak. Guru kita semuanya udah. Ikut guru Pak. Ikut guru jalur paling cepat. Jangan pernah lepas dari guru kita. Kalau sudah meninggal, kalau sudah wafat, baca Fatihah, jangan berhenti. Jangan tinggalkan Fatihah untuk guru-guru kita. Ya Pak ya? Gak akan ada jat miko di sini kalau nggak ada guru Pak. Gak akan ada sujat miko di sini kalau nggak ada guru. Ada satu detik, ada detik yang di situ saya pikir ini detik ini nih. Ini yang bikin Jatmiko masih ada sampai sekarang. Saat itu guru saya kayak yang kasih ridho sama saya. Ini tahadus bin nikmah ya Pak ya. Nah, saya minta doakan beliau ya Pak ya. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan segala salah-salah. Diampuni segala dosa-dosanya ya Pak ya. Al-Fatihah. Ya. Jalur pecinta ilmu. Ya Pak ya. Udah niatnya kita jadi santri aja udah selamanya. Paling enak udah jadi santri. Santri kalau salah wajar aja salah, wong santri murid. Tapi kalau udah kita maklumat jadi istilahnya membaiat diri kita sendiri, kita adalah santri selamanya, murid selamanya. Jadi enak kecatatnya ahli pecinta ilmu, penuntut ilmu. Innallaha qala Rasulullah innallaha ta'ala qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ini hadis lanjutannya, sungguh Allah Ta'ala yang maha luhur qad harrama telah mengharamkan alan nari atas neraka siapa man qala siapa yang berkata la ilaha illallah. Allah Ta'ala innallaha ta'ala qad harrama alan nari man qala la ilaha illallah. Sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan atas neraka bagi siapa-siapa atas siapa-siapa yang berkata la ilaha illallah. Ya betaghi bidzalika wajhallah, yang mengharapkan dengannya bidzalika yakni dengannya la ilaha illallah tadi, ucapan la ilaha illallah tadi, wajhallah keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini untuk siapa? Untuk umat Islam. Jadi kalau kita umat Islam senang dan sudah membaca la ilaha illallah, haram kita masuk neraka. Siapa yang bilang? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucap la ilaha illallah kan Pak ya? Kita ucapkan la ilaha illallah ya. Tapi kalau orang di luar Islam harus yang lengkap syahadatain. Karena syaratnya Islam, syarat orang masuk Islam adalah syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah yang lengkap. Nah, kalau kita yang udah masuk dalam Islam, sudah menyerahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah cuman Allah sesembahan kita. La ilaha illallah itu tidak ada zat yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Gak ada zat yang wajib kita tunduk padanya kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu siapa? Khalik. Allah itu Maha Pencipta. Jangan sampai kita tunduk kepada makhluk. Nyambung ya Pak ya? Nah, kalau aturan beda. Kalau dengan aturan kita harus tunduk. Tapi yang saya maksud jangan sampai kita ada dan menyembah sesembahan dan menyembah selain Allah, apalagi itu makhluk. Jangan sampai. Ya selain Allah itu makhluk namanya. Di luar Allah selain Allah itu namanya makhluk. Jangan sampai kita menyembah. Nah, kalau sudah diantara kita mengucapkan la ilaha illallah qad harrama 'alan nar. Allah telah mengharamkan kita masuk neraka. Lah terus tadi gimana yang di laundry dulu? Ada pertanyaan gitu. Yang di laundry dulu, ngerti di laundry Pak? Masuk neraka dulu itu bagaimana? Ada yang menakwil hadis itu, maksudnya harrama 'alan nar ini tidak atau diharamkan selama-lamanya dia berada di dalam neraka. Jadi diharamkannya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam neraka itu tidak selama-lamanya. Kalau dia harus dicuci dulu di api neraka untuk membersihkan dia dari noda dan dosa. Namanya juga di laundry ya Pak ya. Selesai bersih diambil langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah dan dinyatakan dia haram masuk neraka oleh Rasulullah SAW, artinya apa? Haram bagi kita sesama Islam, sesama Muslim mencelaka-celakakan orang itu. Nyambung maksudnya Pak? Melaknat orang itu. Orang Rasulullah saja sudah bilang haram dia masuk neraka. Puncaknya siksa itu apa? Puncaknya kejelekan, keburukan itu apa? Ada dalam neraka Pak. Ada dalam neraka. Itu orang udah paling jelek bener udah. Lah, orang ini ucap la ilaha illallah karena Islam. Nabi bilang kalau dia ucap la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah, dia haram masuk ke dalam tempat yang paling buruk untuk menyuci, untuk menyiksa orang yang paling buruk. Kalau orang masuk penjara bisa benar dia salah, bisa salah tangkap. Tapi kalau sudah masuk neraka nggak mungkin salah tangkap Allah. Nggak mungkin malaikat salah mencatat kesalahan orang itu, nggak mungkin Pak. Kan ada banyak kasus salah tangkap ya Pak ya. Ada banyak, udah puluhan tahun di penjara nggak taunya bukan dia pelakunya. Itu karena di penjara dunia. Tapi kalau neraka itu orang udah pasti salah. Paling udah buruk udah. Nah kata Nabi kalau dia ucapkan la ilaha illallah haram masuk ke neraka. Artinya jangan sampai kita kemudian menyelisihi orang itu. Maksudnya apa? Yang rukun tadi balik lagi fal yakul khairon aw liyasmut. Jaga ucapannya, katakan ucapan yang baik atau diem. Jangan berbuat kasar sama orang itu. Jangan kemudian kita bertengkar, jangan kemudian kita macam-macam. Karena dia diharamkan oleh Rasulullah masuk dan berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita semuanya berharap masuk surganya Allah. Kalau dia haram masuk neraka, berarti kita insya Allah berada di dalam surga. Mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman.
La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.